Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Design Thinking membahas terkait permasalahan lahan parkir GKU 2 ITERA. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan tim saya terlebih dahulu, yaitu ada Abdul Aziz, Azahra, Bunga Amalia, Dela Anggraini, Desni Dwi Tuyolanda, Nabilul Wildan, Sifa Ulia, dan Vival. Selanjutnya yaitu adalah latar belakang dari permasalahan yang kami angkat. Lahan parkir yang terbatas dan jumlah kendaraan yang terus meningkat menciptakan situasi yang menentang bagi kampus ITERA sendiri. Di tengah padatnya mahasiswa dan kurangnya infrastruktur parkir yang memadai menyebabkan banyak kendaraan parkir sembarangan dan sulitnya akses keluar masuk yang kerap terjadi di lokasi parkir ITERA. Terkhusus pada gedung kuliah umum 2 atau GKU 2 yang masih baru terbangun. Berikut adalah contoh dari permasalahan yang kami ambil, yaitu parkir ITERA yang kurang tertata rapi. Selanjutnya adalah tahap empathize. Pada tahap ini, perlu dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk bertemu langsung dengan mereka yang berada di lokasi dan mengerti betul kondisi lapangan dan apa saja yang menjadi kesulitan sehingga terjadi masalah tersebut. Pada observasi ini, kami mencari untuk menemukan what, how, dan why. Pada tahap ini juga kami mewawancarai beberapa sivitas ITERA yang ada di lokasi seperti mahasiswa, mahasiswi, dosen, satpam, dan office boy. Kemudian ada sistem wawancara. Kami melaksanakan wawancara pada tanggal 26 Februari sampai 23 Maret 2024. Pertanyaannya antara lain yang pertama, bagaimana sistem parkir untuk mahasiswa, dosen, dan lain-lain di ITERA khususnya di GK2. Kemudian, apakah terdapat sistem keamanan khusus di area parkir? Bagaimana prosedur jika mahasiswa, dosen, dan lain-lain kehabisan tempat parkir? Apakah ada upaya untuk meningkatkan kapasitas parkir? Bagaimana sistem penegakan aturan parkir di ITERA? Apakah ada rencana pengembangan atau perbaikan untuk fasilitas parkir mahasiswa, dosen, dan lain-lain di masa mendatang? Apakah perlu menggunakan sistem mesin karcis untuk keamanan kendaraan? Apakah dampak dari sistematika parkir di ITERA? Dan yang terakhir, bagaimana harapan Anda untuk fasilitas parkir di ITERA? Setelah melakukan wawancara, berikut hasil dari wawancara mahasiswi. Nama narasumber Anissa Salsabila, Prodi Teknik Sipil Angkatan 2021. Yang pertama, terdapat kendala adanya ketidakseimbangan antara kapasitas parkir dan jumlah kendaraannya karena lahan parkir yang berada di GK2 tidak terlalu luas. Akibatnya, menimbulkan kemacetan atau antrian panjang saat ingin memarkirkan kendaraan, serta parkiran di GK2 yang kurang teratur atau rapih sehingga susah untuk memarkirkan kendaraannya. Yang kedua, solusi menambah lahan parkir untuk mahasiswa dan akses keluar masuk untuk parkir dibuat berbeda arah, tidak masuk atau keluar di jalan yang sama, sehingga tidak terjadi kemacetan saat ingin masuk dan keluar parkiran. Yang ketiga, terdapat harapan adanya gedung parkir di setiap gedung di ITERA agar lebih teratur dan jika bisa menggunakan smart card untuk parkir dengan tanda pengenal sebagai mahasiswa ITERA, mungkin jika ITERA memiliki parkiran seperti ini akan lebih teratur dan lebih mudah. Kemudian terdapat hasil wawancara dari mahasiswa. Untuk yang pertama dari narasumber bernama Abel, yang pertama, untuk sistem sejauh ini bagus karena dijaga oleh satpam dan ada tempat parkir khusus untuk dosen atau tendik dan ada juga yang untuk mahasiswa. Yang kedua, terdapat fasilitas CCTV di sisi gedung, jadi untuk keamanan insya Allah terjaga. Yang ketiga, karena lahan parkir di ITERA luas, jika penuh bisa cari tempat lain seperti di belakang GK2 atau di gedung E. Keempat, karena lahan ITERA luas masih banyak lahan yang kosong, lebih baik dibuat gedung khusus parkir, tapi gedung parkir tersebut tidak jauh dari gedung-gedung tempat mahasiswa belajar. Kelima, bagus, sudah aman. Keenam, perlu atau bisa dipertimbangkan, karena ketika masuk dan keluar kampus tidak bisa sembarangan membawa motor dan kemungkinan maling untuk bisa lolos sangatlah kecil. Kemudian ada dari narasumber yang kedua, bernama Yosel.
Untuk yang pertama, untuk sistem parkir tidak ada ketentuan khusus, seperti misalnya jika ingin ke gedung A, cukup parkir di sekitar gedung tersebut. Yang kedua, tidak ada. Bisa dilihat kemarin motor dosen saja hilang, dan satpamnya tidak mau disalahkan, malah mengecek STNK mahasiswa. Kan itu tidak masuk akal. Keamanan parkir di ITERA kurang. Yang ketiga, harusnya terdapat opsi untuk parkir pegawai atau dosen. Yang masih kosong boleh dipakai oleh mahasiswa daripada menumpuk lalu diperintah untuk ke gedung yang lain. Apalagi ketika sudah terlambat, jadi semakin terlambat masuk kelas. Keempat, penambahan lahan parkir atau tidak diperbolehkan kendaraan masuk ke dalam ITERA. Jadi semua orang jalan kaki dan naik bus fasilitas dari ITERA, dan akan seru karena seperti di Jepang. Kelima, parkir saja, tidak ada sistem yang lain. Keenam, untuk keamanan belum ada perkembangan, masih sama seperti gedung yang lain. Ketujuh, perlu. Tapi jika untuk keamanan, kalau tidak dijaga masih bisa diakalin. Satpamnya masih kurang peka terhadap kendaraan. Selanjutnya yaitu adalah hasil wawancara dari mahasiswa dan mahasiswi dengan narasumber dari teknik industri dan teknik geofisika. Yang pertama yaitu satu-satunya solusi prosedur yang ditawarkan jika kepenuhan parkir adalah dialihkan ke gedung lain. Jadi makin gak beraturan dan buat ribet mahasiswa lain yang ingin mengeluarkan dan memarkirkan kendaraannya. Dan mereka berharap agar lebih tersistem lagi parkir di ITERA ini, karena bukan hanya mereka saja yang kesulitan mencari parkir di kala jam kuliah produktif, tapi banyak mahasiswa lain yang mengalami kesusahan. Akhirnya mereka menjadi telat karena mereka bingung akan parkir di mana. Mereka juga mengharapkan kepada pihak ITERA terkait permasalahan parkir ini, mereka mensolusikannya membuat gedung parkir terpisah untuk mahasiswa sehingga lahan yang digunakan luas dan muat banyak berdasarkan kapasitas mahasiswa ITERA yang saat ini padat. Selanjutnya, yaitu kami mewawancarai dosen dari teknologi pangan yang bernama Ibu Masayu Nur Ulfa, di mana dia mengatakan jumlah mahasiswa dan staf yang membawa kendaraan terus meningkat setiap tahunnya. Namun, infrastruktur parkir tidak mengikuti perkembangan tersebut. Hal ini menyebabkan kekurangan ruang parkir yang sangat terlihat. Dampaknya mahasiswa dan staf seringkali harus menghabiskan waktu yang banyak untuk mencari lahan parkir yang kosong, yang tentunya mengganggu produktivitas mereka. Selain itu, parkir liar di pinggir jalan sering terjadi, yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan menciptakan resiko kecelakaan. Salah satu solusinya adalah dengan meningkatkan infrastruktur parkir, baik dengan memperluas area parkir yang sudah ada maupun dengan membangun fasilitas parkir baru. Dan itu, penerapan kebijakan yang lebih ketat terhadap parkir liar juga perlu dilakukan, karena itu untuk menciptakan kedisiplinan di antara pengguna kendaraan di kampus. Selanjutnya itu kami mewawancarai Satpam Gerbang Utama yang bernama Pak Arif Rianto. Menurut Pak Arif Rianto, yang jelas parkir di ITERA itu masih manual. Lalu nggak semua gedung ada parkiran dosen dan mahasiswanya. Di gedung A belum ada, di GKU 2 sudah ada. Takutnya kalau digabungkan, dosen nanti tidak bisa keluar karena tercampur dengan mahasiswa yang sangat ramai. Dan untuk GKU 2 juga belum ada pos satpam. Jadi saat ini mobil di area parkir dalam gedung setiap 1 jam sekali. Kendalanya itu dulu ada tindakan tegas untuk mahasiswa yang parkir sembarangan, itu mereka kempeskan bannya. Tapi untuk sementara dari pihak K3 dan pimpinan tidak mengizinkan tindakan tersebut. Jadi mahasiswa dibuat jalan untuk parkir, namun karena buru-buru dan akhirnya parkir sembarangan, jadi yang lain juga ikut parkir sembarangan, dan yang di depannya juga jadi tertutup, jadi susah untuk keluar motornya. Dan untuk solusinya mungkin dibuat rambu-rambu parkiran jelas dengan tali atau disekat, kalau enggak minimal dicat lahan parkir atau patok dan tambang agar batas parkir jelas.
Selanjutnya kami mewawancarai satpam juga yang berada di gedung C yang bernama Pak Ahmad Taufik. Menurut Pak Ahmad Taufik untuk sistem parkirnya untuk di GKU 2 mungkin ada, namun untuk di gedung C tidak ada. Karena kebanyakan yang parkir di sini tuh dosen dan stafnya. Untuk mahasiswa mungkin hanya sebentar parkir di gedung situ. Prosedur parkir di ITERA juga mengutamakan membawa STNK, KTM, dan KTP. Dan untuk kendalanya mungkin nggak ada, tapi lebih kepada kelalaian seperti HP, dompet, kunci motor. Dan dari mereka juga pengamanan motor ke pos tuh dekat. Jadi kalau mau mengambil bisa tunjukkan identitas mereka. Jika ada barang yang tertinggal lainnya biasa diletakkan di pos utama yang ada di gerbang. Nanti akan ada surat penemuan barang di sana. Solusinya karena tidak bisa standby setiap saat, jadi kesadaran dari mahasiswanya sangat diperlukan. Jadi apabila parkir bisa ikuti contoh yang lainnya, bukan membuat barisan parkir baru yang bisa menjadikan penyebab parkir menumpuk. Kemudian berikut adalah hasil wawancara Satpam yang ketiga. Kami wawancarai Pak Aji Saputra, beliau merupakan Satpam di gedung F ITERA. Menurutnya, sistem parkir di ITERA itu ada untuk dosen, tamu, dan mahasiswa yang terpisah. Tapi kadang terkendala ada mahasiswa yang parkir di tempat dosen. Kemudian kendala lainnya, parkir di GK2 ini masih tanah. Sudah pernah diajukan ke K3 untuk tambang dan trafikon, tapi belum terlaksana karena masih dalam tahap pembangunan. Kemudian kendala yang lain juga ada mahasiswa-mahasiswa yang sering parkir sembarangan karena alasan terburu-buru. Mungkin solusi dari beliau, kesadaran diri dari mahasiswa untuk taat dalam parkir jika tidak menyusahkan kawannya dan dirinya sendiri. Yang terakhir yaitu hasil wawancara Office Boy dari Pak Andrean OB GK2. Mahasiswa, dosen, dan sebagainya yang kehabisan tempat parkir harus mencoba mencari tempat parkir alternatif yang mungkin tersedia. Seperti parkir tambahan ataupun parkir jarak jauh yang mungkin memerlukan berjalan kaki tambahan atau bahkan parkir di lokasi yang diizinkan dengan izin khusus di ITERA. ITERA dapat mengembangkan area parkir tambahan untuk menanggapi peningkatan peminatan. Contohnya membangun lahar parkir tambahan, memperluas area parkir yang ada, atau memanfaatkan lahan yang sebelumnya tidak digunakan. Selanjutnya yaitu define. Hal yang dilakukan setelah mendapatkan informasi dari tahap empathize, yaitu dengan mengumpulkan, menganalisis, kemudian disintesis untuk menentukan masalah inti. Mendefinisikan masalah di sini dengan sudut pandang yang tepat agar memperoleh solusi yang inovatif dan kreatif. Dalam kasus ini, salah satu penyebab utama dari masalah parkir di ITERA adalah kurangnya infrastruktur parkir yang memadai dan juga kesadaran akan parkir yang baik itu sendiri. Lalu selanjutnya itu ada ideate. Yang pertama itu pembuatan infrastruktur parkir yang baik. Contohnya seperti penggunaan traffic cone dan tali untuk pembatas parkir, juga pengecetan lahar parkir untuk mengetahui batas parkir. Dan yang kedua itu lebih ke kesadaran akan pentingnya parkir yang baik dan benar agar penyalahgunaan lahan parkir bisa diminimalisir. Mungkin bisa dengan poster atau video edukasi. Dan yang ketiga, menerapkan sistem parkir cerdas yang menggunakan sensor untuk mendeteksi ketersediaan tempat parkir tersebut. Agar kita tahu ada atau tidaknya kesediaan parkir tersebut. Dan yang keempat, menggunakan aplikasi atau platform digital untuk memudahkan mahasiswa dan staf dalam mencari dan membooking tempat parkir sebelum kedatangan. Yang kelima, menyediakan layanan antar jemput dari titik transit transportasi publik ke lokasi kampus. Dan yang terakhir, membuat lahan khusus gedung parkir agar adanya tingkat kapasitas parkir kendaraan sehingga tidak menumpuk dan lebih teratur. Untuk merealisasikan hasil kerja design thinking kami membuat sebuah prototype, yaitu penambahan fitur yang dihasilkan dari pengembangan ide kami. Hal yang dilakukan untuk menyelidiki solusi masalah yang akan dihasilkan pada tahap sebelumnya. Yang pertama, kami membuat maskot
Kami memberi nama Bapas sebagai maskot kami yang merupakan singkatan Bapak Lalu Lintas. Beberapa alasan mengapa karakter maskot yang kami buat adalah menggunakan seragam satpam, itu untuk menunjukkan otoritatif dalam mengatur dan mengawasi kawasan parkir ITERA. Kemudian kami memilih kadal sebagai hewan dikarenakan kadal merupakan hewan tropis dan seringkali terlihat di kawasan sekitar ITERA. Kemudian kami juga merancang denah parkir ITERA untuk memungkinkan pengguna mengetahui slot-slot parkir yang tersedia secara real time. Denah parkir digital menawarkan solusi yang sangat efektif untuk mengatasi tantangan yang sering dihadapi di area parkir yang sibuk dan luas. Detail mengenai daerah parkir digital dapat dilihat lebih lanjut pada gambar ini. Kemudian sistem gate otomatis untuk meningkatkan keamanan. Kemudian sign system yang digunakan untuk memberikan pemahaman kepada para pengguna kendaraan untuk dapat menaati peraturan yang ada. Ditambah dengan sensor parkir. Dengan prototipe tersebut, apabila telah diberi validasi, maka kami akan melakukan tes jika memungkinkan pada lokasi yang kami observasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.